far along? Halo guys, balik lagi sama gue Dinan, dan di video kali ini gue agak sedikit berbeda ya. Kalau biasanya kan gue videonya tuh tentang tips, trik, tutorial, dan lain-lain. Kalau kali ini gue pengen coba menjadi pembaca cerita, atau mungkin kalian taunya itu bahasa kerennya ya, yaitu adalah storyteller. Ya di sini gue pengen coba-coba aja sih, gue pengen tahu. Gue kan cadel nih, gaya ngomong gue. Itu bisa nggak sih jadi tukang cerita istilahnya? Ya nggak usah tukang cerita lah, minimal kalau misalkan gue cerita kalian bisa ngerti nggak sih apa yang gue ceritain. Jadi project coba-coba ini kalau misalkan kalian suka kalian boleh banget untuk like video ini, tapi kalau misalkan kalian nggak suka kalian boleh banget untuk dislike video ini. Sebelum ceritanya dimulai, gue juga mau minta maaf nih kalau mungkin di video kalian bakal lebih sering ngeliat mata gue tuh ke bawah. Jarang dia fokus ke kamera mata gue ini, kenapa? Karena jujur aja di sini gue masih banyak bacanya, masih nyontek. Jadi gue belum bisa yang namanya mengingat cerita keseluruhan dan menceritakan kembali di luar kepala gitu kan. Nah, jadi mohon dimaklumin aja ya. Nah, kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Yang akan gue bahas di sini adalah kisah sadis pembunuhan keluarga Watts. Watts ya, atau ya maaf kalau salah penyebutan ya. Jadi mungkin ini kan kisahnya trending banget, pasti banyak dari kalian yang udah pada tahu. Tapi kalau misalkan kalian yang belum tahu, nggak ada salahnya gue ceritain kembali. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga ya. Karena di sini keluarga Watts ini digambarkan sebagai keluarga idaman sih sebenarnya ya. Di sini ada suami, istri, dan 2 orang anak yang lucu-lucu banget. Nanti kalian akan gue kasih lihat fotonya juga ya di sini ya. Sebelum ceritanya dimulai, gue akan menceritakan juga siapa aja sih yang terlibat di dalam kasus pembunuhan ini. Yang pertama di sini adalah Chris Watts. Ini adalah suami dan kepala rumah tangga dari keluarga Watts. Dia umurnya 33 tahun. Yang kedua ada yang namanya Shannon Watts. Ini adalah istrinya dari Chris Watts. Umurnya dia lebih tua setahun, yaitu 34 tahun. Yang ketiga ada yang namanya Bella Watts. Ini adalah anak pertama dari Chris dan Shannon. Umurnya masih imut banget, masih 4 tahun. Yang keempat ada Celeste Watts. Ini adalah anak kedua dari Chris dan Shannon. Umurnya juga masih balita, di sini 3 tahun. Yang kelima ini ada yang namanya Nicole Kessinger. Ini adalah teman wanita dari Chris yang nanti di pertengahan cerita juga bakal dibahas juga ya. Yang keenam ada Nicole Atkinson. Di sini namanya sekilas hampir sama ya, tapi ini beda orang. Ini adalah sahabat karib dari si Shannon, dari si bininya yang tadi itu tuh. Awal mula kejadiannya itu di tanggal 13 Agustus tahun 2018. Nicole Atkinson yang temannya si Shannon itu, dia berniat untuk datang ke rumah si Shannon. Karena dia tahu kan si Shannon kondisinya lagi kurang fit. Karena mereka berdua nih emang habis perjalanan bisnis. Jadi sesampainya di rumah si Shannon, si Nicole itu ketok-ketok pintunya si Shannon. Jadi dia manggil-manggil, ngetok-ketok kan. Shannon, Shannon. Mungkin gitu kali ya kalau di Indonesia. Tapi nggak ada jawaban. Nah si Nicole ini juga nelpon dong ke nomor si Shannon untuk nanya, lu di mana sih? Kok ngetok pintu nggak dibukain? Tapi nggak ada jawaban juga. Makin khawatir dong si Nicole, apalagi dia ngeliat di garasi mobilnya, itu mobilnya si Shannon masih ada di rumah. Jadi asumsi dia, si Shannon itu pasti ada di rumah. Dan dia tambah khawatir karena si Shannon kan itu lagi mengandung ya, umurnya 15 minggu. Apalagi dia punya 2 anak balita yang lucu-lucu. Tapi kok disamperin ke rumahnya, dipanggil-panggilin tuh nggak ada jawaban. Jadi dia khawatir banget di situ. Akhirnya dia berinisiatif untuk menghubungi polisi. Nah, sekedar info aja ya, sebelum si Nicole ini menghubungi polisi, dia juga udah sempat nelpon si Chris dong, si lakinya kan. Jadi nanya dong, Chris, si Shannon mana? Ada di rumah gak sih? Kok gue ngetok-ngetok pintunya kok gak ada jawaban? Akhirnya si Chris tuh ngomong, gak tahu ada kali di rumah gitu kan. Kata si Nicole, gak ada kok, beneran deh, lu sini deh cepet pulang dah. Cek sendiri, takutnya kenapa-napa di rumah. Yaudah oke, aku pulang, kata si Chris gitu. Tapi ditunggu sampai berjam-jam juga si Chrisnya emang batu kali ya, dia nggak datang-datang. Akhirnya Nicole benar-benar nelpon polisi dong. Dia minta polisi untuk mengecek di dalam rumahnya, takutnya terjadi apa-apa sama si Shannon dan kedua anaknya. Nah nggak lama setelah itu pihak kepolisian kan datang ke rumahnya si Shannon. Mereka mencoba untuk membuka pintu depan rumahnya si Shannon, tapi karena kondisi pintunya terkunci dan nggak mungkin juga polisi langsung ngedobrak pintu itu. Kenapa nggak mungkin? Karena kan kondisinya kan belum urgent ya di situ ya. Jadi di situ masih kasusnya bisa dibilang
Bisa jadi tuh si Shannon sama anaknya ada di rumah atau lagi di luar rumah lagi baik-baik aja. Jadi polisi nggak punya hak untuk mendobrak pintu secara langsung. Akhirnya dari luar rumah si polisi itu tuh pakai speaker tuh, toa mungkin ya kalau di kita ya. Jadi dia ibaratnya mengimbau kepada si Shannon kalau emang ada di dalam rumah untuk segera keluar. Karena pada khawatir tuh yang di luar rumah. Tapi tetap aja nggak ada respon juga dari dalam rumah itu. Nah, Nicole tuh cerita juga kepada polisi kalau sebelum dia ngelapor ke polisi, dia sebenarnya udah berusaha ngehubungin si Chris. Tapi responnya si Chris hanya, oke, setengah jam lagi gue nyampe kok. Oke, dikit lagi nyampe. Tapi sampai berjam-jam nggak datang juga. Akhirnya pihak kepolisian sendirilah yang menelpon si Chris dong. Dia meminta kode password garasi agar polisi bisa masuk. Tapi tetap aja ya si Chrisnya itu tuh nggak mau ngasih. Dia banyak alasan lah istilahnya kan. Dia nggak percaya atau gimana. Jadi dia nggak mau ngasih kode garasinya itu. Dia bilang ke polisi, udah nggak usah 5 menit lagi gue nyampe kok. Begitu akhirnya kan. Nah, ketika Chris sampai di depan rumah, mereka pun membuka pintunya ya dan masuk ke dalam rumah. Mereka sama-sama tuh ngecek keberadaan si Shannon dan kedua balitanya tuh, si Bella sama si Caleste tadi. Tapi di seluruh ruangan, di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu, di atas itu nggak ada ketiga orang ini. Nah, si Chris di sini juga menemukan cincin pernikahan si Shannon itu ketinggalan di meja samping tempat tidurnya. Chris akhirnya bercerita kepada polisi kalau dia emang lagi berantem sih, lagi bertengkar mulu, ibaratnya lagi berpikiran untuk cerai. Jadi Chris berasumsi di sini kalau misalkan istri dan anak-anaknya mungkin pergi dari rumah karena emang lagi berantem kan. Tapi asumsinya si Chris ini nih terbantahkan nih oleh si Nicole nih. Secara nggak langsung dibantah lah oleh si Nicole yang temannya si Shannon itu. Karena apa? Karena di sini si Nicole ini menemukan tasnya si Shannon yang ada isi obat-obatannya si Shannon. Jadi asumsinya si Nicole ini nggak mungkin banget kalau Shannon tiba-tiba pergi dari rumah nggak bawa obat-obatan itu. Sedangkan obat-obatan itu kan penting banget buat si Shannon. Nah, di sini juga di dalam rumah ditemukan HP-nya si Shannon. Tapi karena polisi curiga banget, udah ya, mereka mengecek isi HP-nya si Shannon dan menemukan bahwa hari itu tuh nggak ada panggilan masuk dan panggilan keluar di HP-nya si Shannon. Kecurigaan polisi pun makin nambah nih, karena akhirnya dia menelpon seorang detektif untuk datang ke rumah. Untuk membaca situasi sebenarnya sedang apa sih yang terjadi di dalam rumah ini. Di sini akhirnya polisi memutuskan untuk menggeledah di luar rumahnya si Chris juga ya. Nah, tiba-tiba tetangganya si Shannon tuh datang tuh. Dia ngasih tahu ke polisi kalau dia punya CCTV. Nah, dia ceritanya kayak gini nih contohnya ya. Pak polisi, ini rumah gua ada CCTV kok. Dia bisa menyorot ke halaman. Jadi otomatis kalau emang ternyata ada yang jahat, ada maling contohnya ya, bisa kerekam CCTV. Ketika pihak polisi, detektif, dan Chris melihat CCTV di rumah tetangganya itu, nih di sini kelihatan banget kalau sikapnya si Chris ini gugup banget. Ya, kelihatan lah orang gugup atau enggak kan beda banget ya. Ini badannya goyang-goyang mulu, sikapnya kayaknya nggak tenang. Tapi di sini detektif menilai gugupnya si Chris ini bukan karena dia cemas karena anggota keluarganya pada hilang, tapi lebih kayak menyembunyikan sesuatu, ada yang disembunyikan. Entah kejahatan, entah apa, pokoknya ada yang disembunyikan. Tetangganya di sini pun bersaksi ya, kalau Chris ini kelihatannya nggak normal banget, nggak kayak biasanya. Chris kayak menggoyang-goyangkan tubuhnya terlalu sering ya, tanda seperti dia menonton sesuatu yang nggak pengen banget dia lihat dan dia takut banget akan ada kejadian yang kelihatan di CCTV yang mereka lihat itu. Well, I know he said the front door he tried going in, but he had the lock up, That's so for the that kids, set it yeah. off, right? Our remote on the outside doesn't work anymore. It got wet. Yeah, that was it. All right, appreciate your time. Hopefully something comes up, dude. Mind if you just want to go talk to him? I'm going to get his info real quick. No. Diesel. Yeah, I thought Nothing for the rest of the day. no, that's it.
Akhirnya otomatis polisi dong curiga dong kepada Chris. Polisi pun akhirnya menanyakan keberadaan Chris dari malam hari sampai pagi ini. Polisi berasumsi, masa sih lo nggak tahu bini sama anak-anak lo di mana? Chris di sini pun beralibi kalau ketika Shannon pulang dari perjalanan bisnisnya sekitar pukul jam 2 pagi, Chris tuh lagi tidur posisinya. Chris baru terbangun di pukul jam 5 pagi dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Chris di sini emang ngaku kalau pagi itu emang mereka sedikit bertengkar mengenai perceraian, tapi di sini Chris mengatakan dengan tegas kalau tidak ada kontak fisik. Mereka hanya bertengkar mulut aja lah, istilahnya bacot-bacotan. Akhirnya Chris pun berangkat kerja menggunakan mobil pickup yang ada di garasinya sekitar pukul setengah 6 pagi. Setelah penyelidikan hari itu selesai, kasus ini pun menjadi kasus kehilangan 3 orang ya, yaitu Shannon, Bella, dan Caliste, istri dan kedua anak balitanya itu. Chris juga di sini sempat membuat pengumuman di media sosial dan melakukan interview dengan beberapa media atas kehilangan anggota keluarganya ini. Dia juga berpesan kepada media agar Shannon bisa cepat pulang karena dia sangat merindukan kedua anaknya. Itu sih asumsi dari Chris. Sehari setelah diterbitkannya berita kehilangan, Chris akhirnya mendapatkan panggilan dari kepolisian untuk melakukan interview. Di interview pertama ini, Chris tuh kayak friendly banget ya di sini ya. Di sini dia memberikan saran dan masukan tempat-tempat yang mungkin dikunjungi oleh Shannon dan kedua anak-anaknya. Tapi di interview pertama ini juga banyak banget hal-hal yang nggak sinkron, nggak pas dan aneh banget kayaknya. Jadi makin besar juga kecurigaan polisi dan detektif kepada si Chris Watts ini. Sehari setelahnya, pada tanggal 15 Agustus, Chris kembali dipanggil oleh polisi untuk melakukan tes kejujuran. Nah, yang bagi yang belum tahu ya, kalau di luar negeri itu ada tuh kayak semacam trik interview gitu ya. Jadi dengan trik ini, trik-trik tertentu yang tanpa kekerasan dan pemaksaan, nanti orang tuh bakal kelihatan tuh jujur atau enggaknya. Karena nggak bisa bohong ya. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan sesuatu, pasti akan terlihat dari gerak tubuhnya atau ekspresinya kalau dia lagi bohong atau enggak. Di tes kejujuran ini, Chris dinyatakan tidak lolos oleh detektif. Nah, di sini pertanyaan yang paling menarik yang ditanyakan oleh detektif adalah, yang menjadi dasar kecurigaan polisi makin bertambah adalah, detektif nanya gini ke si Chris. Lu kan keluarga lu hilang ya, bini sama 2 anak lu, tapi lu kok nggak pernah ngeluarin air mata sih? Gitu dong, kata si detektif. Nah, makin mencurigakan lagi entah si Chris tuh oneng atau gimana ya. Dimulai dari pertanyaan itu si Chris langsung nangis, langsung ngeluarin air matanya. Dia baru keluar air mata kalau pas dibilangin kayak gitu oleh detektif. Ya makin curiga lah detektifnya, bukannya prihatin malah makin curiga dong. Nah, setelah berjam-jam dengan tekanan psikis dan detektif, akhirnya Chris mengaku bahwa dia memiliki teman dekat atau selingkuhan yang bernama Nicole Kessinger. Ini nama yang tadi sempat gue sebut juga ya. Dia adalah teman kerja dari Chris yang telah beberapa bulan ini menjalani perselingkuhan dengan Chris. Tapi Chris tetap kukuh, dia tetap batu dia dengan pengakuannya bahwa dia emang berselingkuh, tapi dia nggak ada niat sama sekali dan nggak akan tega untuk membunuh istri dan kedua anaknya. Ini interogasinya panjang banget ya. Sampai akhirnya setelah 7 jam melakukan interogasi, akhirnya Chris meminta izin untuk berbicara dengan ayah kandungnya. Detektif pun mengizinkan ayah Chris untuk masuk ke dalam ruang interogasi dan detektif memantau dari luar agar mereka dengan leluasa berbicara. Jadi di ruangan itu tuh tinggal si Chris sama ayahnya doang. Detektif nggak ikut-ikutan agar si Chris mungkin aja ngaku ya kalau ke bokapnya sendiri. Nah, dalam perbincangan dengan ayahnya ini, Chris memberikan keterangan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa pagi itu, pada saat dia pulang ke rumah, di dalam kamar dia melihat Shannon sudah berada di atas tubuh kedua anaknya, si Caliste, dan sudah membunuh Caliste. Chris melihat badan Caliste sudah membiru, dan ketika dia melihat ke arah lain, ternyata si Bella nih anak pertamanya juga udah meninggal. Karena emosi dan kalap, ya hilaf lah kata dia kan. Akhirnya Chris membunuh Shannon karena tidak terima si Shannon itu, bininya itu udah ngebunuh anak-anaknya. Setelah mendengar pengakuan Chris, detektif tidak berusaha untuk mendorong pengakuan lebih lanjut. Enggak. Dia hanya menegaskan di mana mayat istri dan anak-anaknya sekarang. Jadi polisi tuh lebih kayak nggak percaya ya, nggak yakin akan pengakuannya Chris. Polisi yakin kalau misalkan mungkin bini dan anak-anak itu udah meninggal, tapi dia nggak percaya sama semua ceritanya si Chris.
Setelah ditanya dikuburnya di mana, di sini ternyata Chris mengubur Shannon di kuburan dangkal di lokasi perminyakan pertama yang dia kunjungi pagi itu. Lalu mayat Bella dan Caleste ini satu-satu dimasukkan ke dalam tangki minyak. Tega banget ya, yang ada suami kayak gini. Ini sebagai catatan, mayat Shannon itu ditemukan di lingkaran merah. Dan mayat kedua anaknya, Bella dan Caleste, itu ditemukan di tangki minyak sebelah kanan. Setelah mengatakan di mana mayat istri dan anak-anaknya berada dengan psikopatnya, psikopat banget sih emang si Chris ya, mengatakan kepada detektif untuk merahasiakan berita ini. Jangan sampai rekan-rekan kerjanya tahu, karena dia akan sangat malu nantinya. Gila ya, masih aja mikirin gengsi udah masalah kayak gini. Nah, akhirnya ketiga mayat itu pun diotopsi. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa yang pertama, mayat si Shannon. Alasan kematiannya itu adalah dicekek, ditemukan dalam kuburan yang tidak dalam, beserta janin bayi yang dikandungnya keluar. Ya ampun. Mungkin kalian ada yang bertanya juga kali ya, kenapa janinnya bisa keluar? Kan usianya masih 15 minggu. Jadi di sini ada fenomena di mana jika seseorang yang sedang hamil meninggal, maka gas-gas yang ada di dalam tubuh itu akan mendorong janin-janinnya itu untuk keluar. Nah, yang kedua, otopsi dari anak yang bernama Bella ya, anak Bella. Alasan kematiannya adalah dibekap, ditemukan di dalam tangki oi mentah. Bella kemudian mempunyai luka atas pembelaan, ya ampun, di bagian dalam mulutnya, karena dia berkali-kali menggigit lidahnya. Ada juga lecet di kedua sisi lengannya. Oh iya, kenapa ada lecet di kedua sisi tangannya? Karena ini bakal tega banget sih kalau diceritain. Jadi untuk tangki minyak itu kan diameternya kecil ya. Dia nggak akan masuk kalau misalkan secara lolos gitu aja. Jadi benar-benar harus dipaksa. Makanya itu membuat tangannya itu, kedua sisi lengannya itu luka-luka. Yang ketiga, mayat Caleste. Mayat Caleste itu penyebab kematiannya juga dibekap. Ditemukan di dalam tangki oli mentah. Kedua mayat, si Bella maupun Caleste yang dibuang ke dalam tangki, ketika ditemukan kulitnya sudah mengelupas dari badannya. Gila ya. Ada ya suami sama ayah kayak gitu. Tadi kan si Chris udah mengaku ya, dia memberikan pengakuan bahwa si Shannon tuh ngebunuh anak-anaknya. Sehingga si Chris tuh hilaf, jadi dia ngebunuh si Shannon juga. Tapi tetap aja ya, emang dasarnya netizen kan pinter-pinter ya, mereka nggak percaya gitu aja dong. Apalagi kalau mereka ngeliat di unggahan-unggahan sosmednya Shannon, kelihatan banget kalau si Shannon tuh sayang banget sama anak-anaknya. Jadi nggak mungkin banget si Shannon tuh sampai tega ngebunuh balitanya yang masih kecil-kecil itu. Publik tuh tetap percayanya bahwa yang ngebunuh itu si Chris dan si lingkuhannya itu yang bernama si Nicole Kessinger tadi. Pada kasus ini sebenarnya si Nicole Kessinger itu sempat diinterogasi juga nggak lama setelah Chris diinterogasi. Pada awalnya Nicole mengaku tidak mengetahui bahwa Chris sudah berumah tangga dan udah punya anak lagi. Namun di tengah proses interogasi, Nicole mengubah pengakuannya bahwa emang dia udah tahu kalau misalkan si Chris udah punya istri. Namun si Chris di sini bilang kalau dia berniat untuk segera menceraikan istrinya itu. Nicole pun bersikeras bahwa dia sama sekali nggak tahu rencana Chris untuk membunuh istrinya, apalagi terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Setelah melalui beberapa persidangan yang cukup alot ya, akhirnya Chris divonis bersalah dan masuk ke penjara. Beberapa bulan kemudian, Chris baru memberikan pengakuan mengejutkan dan kebenaran sesungguhnya akhirnya bisa terungkap, yaitu pagi itu Chris dan Shannon emang bertengkar hebat karena Shannon mengetahui Chris berselingkuh dengan seseorang, yaitu Nicole Kessinger tadi. Shannon mengancam karena perselingkuhannya ini, Chris tidak akan pernah bisa bertemu dengan anak-anaknya lagi. Di sini Chris pun emosi lalu mencekik Shannon sampai meninggal. Bella masuk ke kamar dan menanyakan apa yang terjadi pada ibunya. Ya ampun. Chris di sini nggak jawab. Dia hanya menyeret Shannon yang kondisinya sudah meninggal menuruni tangga dan memasukkan mayat Shannon ke dalam mobil. Setelah itu dia kembali ke dalam rumah untuk membawa Bella dan Caleste ikut ke dalam mobil. Sesampainya di lokasi, Chris mengubur mayat Shannon dalam kuburan dangkal, lalu kembali ke dalam mobil. Dia menutup kepala Caleste dengan selimut dan membekapnya hingga tewas di depan Bella, anak pertamanya. Kemudian Chris membawa mayat Caleste dan membuangnya ke dalam tangki minyak. Ketika Chris kembali ke dalam mobil, Bella bertanya, "Apa yang terjadi pada Caleste, ayah? Apakah kau akan melakukan hal yang sama kepadaku, seperti kau melakukannya pada Caleste?"
Ya ampun, di sini sumpah bikin merinding banget ya. Ibaratnya itu anak mungkin udah tahu ya kalau kondisinya bakal sama kayak saudaranya tersebut. Bella berkata lagi, "Jangan, Daddy." Namun Chris tetap membekap dan membunuhnya, lalu membuang mayatnya ke dalam tangki. Benar-benar sadis ya untuk kasus pembunuhan keluarga Watts ini. Di sini bisa kita lihat ya kalau misalkan keluarga yang harmonis bisa aja di dalamnya menyimpan rahasia yang sangat mengerikan seperti ini. Semoga istri dan kedua anaknya tenang ya di alam sana ya. Dan untuk Chris, nggak tahu lagi deh ada ya suami dan ayah yang kayak gini. Bagian paling merinding yang versi gue nya sih yang di saat si Bella tuh nanya sih ke si Chris, yaitu, "Apa yang terjadi pada Calista, ayah? Apakah kau akan melakukan hal yang sama kepadaku?" Ini nih bikin merinding banget ya. Padahal si Bellanya udah sampai ngomong, "Jangan, Daddy," tapi Chris tetap membekap dan membunuhnya. Dia membuang mayatnya ke dalam tangki. Ya, itu aja cerita yang bisa gue sampaikan untuk pada saat ini. Untuk kekurangannya yang pasti banyak banget ini, gue mohon maaf banget, mohon dikoreksi dan dikasih kritik dan sarannya agar bisa jadi lebih baik ke depannya. Nah, sama gue juga mau tahu dong dari kasus cerita ini yang mungkin kalian udah banyak yang tahu, apa hikmah yang bisa diambil dan bagian mana yang menurut kalian paling nyesek. Ya, di sini kita bisa sharing bareng-bareng ya di kolom komentar ya. Ya, terakhir kalau misalkan suka video ini boleh like dan share video ini, tapi kalau misalkan nggak suka kalian boleh banget untuk dislike video ini ya. See you, thanks, bye.